Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena dia adalah Tuhan, dia Juru Selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Akulah Juru Selamat dunia. Yesus itu Juru Selamat dan penyelamat manusia. Jadi jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan kalau engkau tidak mau binasa. Tetaplah pegang pengakuan imanmu dan engkau akan diselamatkan, dan engkau dan seisi keluargamu. Puji nama Tuhan. Dan malam ini saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kita rehatkan tubuh kita, kita rehatkan pikiran kita untuk menerima berkat firman Allah. Dan puji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih biar kami terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Di dalam nama Yesus saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Tetapi saya tidak akan bacakan, saya hanya membacakan ayat yang 10 aja. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Jadi firman Allah kepada jemaat di Efesus diminta oleh Paulus supaya kuat di dalam Tuhan. Memang godaan penyembahan berhala pada waktu itu sangat kuat, dan juga kemajuan yang begitu luar biasa, ekonomi dan lain sebagainya, dan itu bisa membuat orang kehilangan arah. Dan itu sebabnya Tuhan mau Paulus katakan supaya mereka kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu pula lah yang menjadi tema kita. Jadi jadilah kuat di dalam Tuhan menurut dari kisah Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bagaimana kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan? Ikutilah nasihat Paulus ini kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, dia menasihatkan kepada jemaat di Efesus, kenalilah musuhmu, ya. Kalau orang mau berperang dia tidak mengenali musuhnya, itu dia akan meraba-raba. Itu sebabnya kenapa saya berani terus bertarung dengan setan, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun umurnya, ya kekuatannya, saya tidak pernah ragu untuk melawannya. Karena apa? Saya tahu siapa yang menyertai saya. Saya tahu kekuatan setan itu sampai seberapa. Dan bukan karena kita ponga-pongaan, kita sombong-sombongan, bukan. Karena memang kita tahu kekuatan setan itu. Karena yang ada dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya kita kenali. Kalau di dalam Alkitab ini kita jelas berkata pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, setan-setan, penghulu-penghulu dunia, gelap-gelap, dan roh-roh jahat di udara. Lawan kita itu bukan manusia dengan manusia. Manusia mah hanya dipakai oleh setan untuk menjadi alat setan. Memprovokasi, membuat marah orang lain, menghasut, menipu, membohongi, menjadi pelacur, menjadi pembegal, menjadi penjahat, menjadi pencuri. Itu karena mereka mau dikuasai oleh setan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka harus terlepas dari itu. Dan itu tidak akan pernah kita bisa melawannya kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau seperti tadi pagi saya bilang, kalau kita terlepas dari Yesus, kita akan dibakar. Pasti dibakar, dibuang, dan kemudian dibakar. Nah, yang kedua kata firman Allah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita sebagai manusia yang bertempur, Paulus sudah memberikan gambaran bagaimana sebagai orang yang percaya, ya, dia telah melihat tentara Romawi yang begitu luar biasa dengan pakaiannya. Saya mulai dari atas saja, dibilang memakai ketopong keselamatan, yaitu di mana kita di sini ada pikiran kita, ya, di mana setan membuat kita ragu-ragu, bimbang dan lain sebagainya, sehingga dia memakai pemikiran kita. Medan laga yang paling diperlukan antara Allah dan setan itu adalah pemikiran kita. Kalau kita sudah ragu terhadap firman Allah, maka dipastikan kita akan mengikuti setan. Tapi kalau pikiran kita teguh dalam Tuhan, maka kita akan berada dalam kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan jadi kuat di dalam Tuhan itu harus
mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tidak bisa lalu bertempur sebagaimanapun kuatnya Israel itu, tetapi dalam peperangan dia selalu mengenakan seluruh perlengkapannya. Darat, udara, apalagi mereka pakai pakaian-pakaian tempur mereka. Nah, jadi yang kedua dari baju zirah, ada hati di sini. Hati ini sangat mudah, rentan dengan kebencian, sakit hati. Hati ini rentan kalau tanpa Yesus membuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu sebabnya kita harus berbaju baju zirah keadilan itu, supaya hati kita ini terbungkus oleh darah Yesus, oleh kuasa Allah, sehingga kita tidak mudah sakit hati. Kalau orang sudah mudah sakit hati, itu bisa membawa kanker dalam hidupnya, membawa sakit penyakit, berbagai sakit penyakit dalam hidupnya. Jangan mau sakit hati. Orang tenang-tenang dia berpikir kita sakit hati, kita sendiri yang menderita, kita sakit. Udah sakit, keluar lagi uang. Wah. Jangan. Lalu kemudian yang ini, ikat pinggang kebenaran. Jadi kita harus selalu berjalan di dalam kebenaran kita, supaya kebenaran Kristus, supaya kita senantiasa melakukan apa yang selalu, atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang strong belt ya. Strong belt itu kadangkala kita strong belt itu lambang dari kebenaran. Jadi kadangkala kita sebagai orang percaya terperangkap dengan tipu muslihat dari iblis. Iblis mengajar kita untuk berdusta atau memakai setengah kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Jadi kebenaran itu harus menjadi bagian hidup kita, bukan hanya sekedar impian, tetapi itu harus kita hidupi. Sama seperti pengkhotbah, saya berkhotbah ini, saya ingin menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya berbicara. Dan saya juga ingin pendengar saya itu melakukan firman Allah. Jadi baik saya maupun pendengar yang mendengarkan hidup bersama-sama dengan Tuhan, menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Lalu habis ini kasut bersepatu ya. Itu dalam apa artinya itu supaya rela memberitakan kasih karunia. Banyak orang tidak rela memberitakan kasih karunia karena malu lah, padahal kabar damai sejahtera, kabar baik yang diberitakan. Tapi ada orang-orang yang sungkan, ada orang-orang yang kalau Anda seringkali katakan saya, kalau Anda tidak dapat lagi berkata-kata, setidak-tidaknya Anda dapat berbuat hal-hal yang baik dan benar. Sehingga hal itu akan menarik mereka dan akan bertanya kepada Anda. Ketika saya melakukan sesuatu yang dikatakanlah sesuatu ini, dan kita harus lakukan dengan baik dan benar. Nah, ketika orang melihat itu yang kita lakukan dengan baik dan benar, orang satu kali akan bertanya, kenapa Bapak mau melakukan itu? Ya, itu kesempatan kita untuk mengatakan, karena ada Yesus yang telah mengubah hidup saya. Ada Kristus yang sudah, kalau saya katakan, Anda mau jujur apa saya mau berdiplomasi? Ya jujurlah Pak. Nah, jadi kalau kita jujur, ya kita sampaikan saja tentang Yesus. Karena Yesus yang mengubah hidup kita. Jadi pusatnya bukan kepada kita, tapi kepada Kristus. This is not about me, but it is about Jesus. Dia yang sudah mengubah. Tadi pagi saya katakan orang yang dalam ciptaan baru itu, dia menghidupi firman Allah, menghidupi Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dan fokus kepada tujuan kekal itu. Nah, kemudian Alkitab katakan setelah itu, ini apa ini, pedang ya, atau perisailah dulu, perisai di tangan kiri ya, biasanya di tangan kiri. Itu tuh untuk menangkis. Jadi masih ingat bagaimana setan menggunakan firman Allah. Tapi Yesus juga menggunakan firman Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah ada firman Allah dalam hidup kita? Seberapa banyak firman Allah ada dalam hidup kita? Dengan menangkis. Itu sebabnya
saya mau katakan kepada kita, mari memperkatakan firman Allah. Kami memperkatakan firman Allah tiap malam, pagi, ya kalau tidak ada dalam keadaan sibuk atau karena sesuatu hal. Tetapi saya katakan kalaupun tidak bisa terjadi, itu pasti secara pribadi saya akan datang untuk memperkatakan firman Allah itu. Karena bagaimanapun firman itulah yang menjadi kekuatan. Saya merasakan bagaimana kekuatan firman Allah itu di saat-saat yang tidak mungkin. Ya, kalau mungkin kalau sudah bukan di dalam Tuhan, sudah stres. Tapi karena kita dalam Tuhan, ada saja pengharapan, ada saja harapan. Karena ada pedang roh, ada firman yang senantiasa menguatkan kita. Dari logos menjadi rima. Kalau logos dengan kata-kata Tuhan itu yang kita baca, dia menjadi rima, itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat dasar bagi kehidupan kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan bagi kita, biarlah kita, ini agak panjang ya, karena kita perlu sedikit. Dan kemudian yang terakhir kata firman Allah adalah, yang belum, berdoa ya, berdoa, bermohon serta berjaga-jaga, pasal ayat yang ke-8. Jadi kita perlu berdoa. Jangan pikir doa itu menjadi hanya sebuah mainan. Doa itu ya hanya sekedar, bukan. Doa itu adalah di mana kita memuji Tuhan, mengekspresikan rasa kagum kita, rasa cinta kita, rasa kelemahan kita di hadapan Allah, di mana kita mau meminta, memohon kepada Allah supaya Tuhan mengintervensi kita dalam segala aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala apa yang kita lakukan. Disitulah kita perlu berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kata firman Allah dalam 1 Petrus 5 ayat 8, supaya kita memiliki iman yang teguh. Jadi kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, ya miliki keempat hal ini. Ya, kenali musuhmu, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang saya katakan tadi, berdoa, dan kemudian beriman, karena setan itu akan terus datang. Kita yang lengah, dia akan datang. Jangankan kita, Yesus yang dengan segala kekuatan kuasa, dia memang manusia 100%, tetapi juga dia Tuhan 100%. Setan gak takut. Dia mengambil kesempatan yang baik, kata firman Allah, untuk menyembuhkan Yesus. Nah, kalau Yesus saja diperbuat seperti itu, yang dia adalah Tuhan, yang dia adalah manusia, dalam kemanusiaannya dia dapat diuji, dapat dicobai. Tapi dalam ketuhanannya dia akan menghancurkan si setan itu. Nggak akan mungkin setan itu bisa melumpuhkan dia. Tetapi tetap akan dilakukan oleh setan. Itu sebabnya karena dia sudah mengalahkan setan dan dunia ini, dialah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu hanya dengan iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, keyakinan kita dimantapkan dalam Tuhan, sehingga kita betul-betul kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena kalau kita tinggal dalam kekuatan kuasanya, setan tidak akan dapat. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tetapi bagaimanapun saya mengatakan kepada kita, sama seperti nasihat yang diberikan oleh jemaat, oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Demikian doa dan harapan saya. Mari kita miliki senantiasa, kenali musuh, dan kemudian hidup pakai perlengkapan senjata Allah. Jangan pernah lupa berdoa, jangan lalai berdoa, dan juga jangan lalai terus tinggal dalam iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami malam ini menyadari betapa lemahnya kami tanpa Tuhan, betapa lemahnya kami tanpa kuasa Tuhan, betapa lemahnya kami tanpa iman, dan betapa lemahnya kami kalau kami tidak mengenal kekuatan-kekuatan musuh kami. Dan itulah sebabnya ketika kami mengenal kekuatan musuh kami dan kami mengenal siapa yang menjadi penolong bagi kami tidak akan pernah gantar dan takut. Dan terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Biarkan kita kuat senantiasa di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mantap, mantap, mantap.